Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami mengenai analitis analisis pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan terhadap kepuasan pengguna e-commerce. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Martinus David Fabian Atawa dengan NIM 03031 sebagai ketua kelompok. Saya Nabi Sekar Ramadan dengan 3 digit NIM terakhir 013. Dengan dosen pembimbing kami, Dr. Willy Yustanti, SSI MKOM. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah ini. Sektor e-commerce telah bertransformasi menjadi pilar utama ekonomi digital global, di mana keberhasilan dan pertumbuhan berkelanjutan platform sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam mencapai dan mempertahankan kepuasan pengguna. Di tengah lanskap persaingan yang ketat, faktor pembeda utama telah bergeser dari harga menuju kualitas pengalaman digital yang ditawarkan. Studi ini mengadopsi kerangka teori model sukses sistem informasi, Dillon dan MC-Lens, yang secara luas diakui dalam literatur sistem informasi. Untuk mengukur keberhasilan platform, model ini mempostulatkan bahwa kepuasan pengguna didorong oleh 3 dimensi kualitas fundamental, yaitu kualitas sistem yang berkaitan dengan keandalan dan kecepatan teknik, yang kedua kualitas informasi yang berfokus pada akurasi dan kelengkapan konten, serta kualitas layanan yang mencakup responsivitas dukungan pelanggan. Meskipun model DNM telah tervalidasi, muncul inkonsistensi yang signifikan pada hasil empiris, khususnya mengenai kontribusi kualitas layanan. Dalam konteks e-commerce, di mana proses transaksi dan interaksi dominan bersifat self-service dan otomatis, peran layanan manusiawi dipertanyakan. Beberapa penelitian menemukan bahwa kualitas layanan yang lemah atau bahkan tidak signifikan ketidakjelasan berkontribusi ini menjadi celah penelitian utama yang perlu divalidasi dalam konteks penggunaan e-commerce saat ini. Next. Selanjutnya, rumusan masalah. Kami mengambil rumusan masalah apakah dimensi kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap determinasi kepuasan pengguna pada platform e-commerce. Next. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menguji validasi modal sukses sistem informasi di Lens dan MC Lens secara empiris dalam konteks e-commerce. Tujuan yang kedua, menganalisis serta menentukan kontribusi relatif dari masing-masing dimensi kualitas terhadap kepuasan pengguna. Next. Selanjutnya, model penelitian dan hipotesis. Model penelitian yang kami gunakan mengadopsi kerangka model sukses informasi di Lens dan MC Lens sebagai basis teoritis. Model ini memposisikan kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan sebagai variabel eksogen yang secara kasual mempengaruhi kepuasan pengguna sebagai variabel endogen. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu kualitas sistem berpengaruh positif pada kepuasan pengguna. Hipotesis yang kedua, kualitas informasi berpengaruh positif pada kepuasan pengguna. Hipotesis yang ketiga, kualitas layanan berpengaruh positif pada kepuasan pengguna. Next. Oke, berikutnya eh, metodologi penelitian. Alur penelitian kami mengikuti tahapan yang sistematis dan berbasis bukti. Kami memulai dengan identifikasi masalah atau perumusan masalah, diikuti dengan studi literatur untuk membangun model kami berdasarkan model Dillon dan McLean. Tahap berikutnya adalah penyusunan kuesioner dengan 20 indikator, lalu pengumpulan data dari 100 responden secara daring.
fokus utama kami adalah analisis dan evaluasi menggunakan metode PLS SEM. Analisis ini mencakup satu, uji kelayakan data awal atau KMO, dua, evaluasi model pengukuran atau validitas dan reliabilitas, dan tiga, evaluasi model struktural atau uji hipotesis. Oke, untuk berikutnya ini ada hasil validitas dan reliabilitas. Reliabilitas. Pengukuran ini dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis data dimulai dengan uji kelayakan sampel di mana nilai Kaiser-Meyer-Orkin atau KMO sebesar 0,802 menegaskan bahwa data status responden layak untuk dianalisis dan memenuhi persyaratan kecukupan sampling untuk analisis multivariat. Berikutnya, hasil daya prediksi dan hipotesis. A- Analisis Partial Square Structural Equation Modeling atau PLS-SEM menunjukkan bahwa model ini memiliki daya prediksi yang sangat kuat. Dibuktikan dengan nilai R kuadrat untuk kepuasan pengguna mencapai 0,975. Hasil uji hipotesis mengonfirmasi bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi terbukti memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan pengguna. Temuan ini mengidentifikasi kualitas sistem sebagai prediktor yang paling dominan. Sebaliknya, hipotesis mengenai pengaruh kualitas layanan ditolak secara statistik yang mengimplikasikan bahwa interaksi manusiawi kurang menjadi penentu utama kepuasan dalam lingkungan e-commerce yang didominasi self-service. Berikutnya pembahasan. Pembahasan kami fokus pada interpretasi dua temuan utama. Pertama, diterimanya H1, menegaskan bahwa kualitas sistem adalah prediktor terkuat kepuasan pengguna. Ini mengimplikasikan bahwa investasi terbesar harus diarahkan pada peningkatan infrastruktur dan use experience untuk menjamin zero downtime. Kedua, kualitas informasi juga signifikan. Memastikan bahwa akurasi deskripsi produk, foto yang relevan, dan kelengkapan konten memengaruhi keputusan dan kepuasan. Implementasi ini mendukung pentingnya audit konten reguler di platform. Yang ketiga, temuan paling menarik adalah ditolaknya H3 atau pengaruh kualitas layanan, yaitu customer service, terhadap kepuasan pengguna hampir nol. Hal ini mengonfirmasi literatur yang menyebutkan bahwa di era digital, sistem yang mandiri lebih dihargai daripada intervensi layanan. Selanjutnya, kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan pengguna e-commerce secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas sistem dan kualitas informasi, dengan kualitas sistem sebagai faktor paling dominan. Sebaliknya, kualitas layanan tidak berpengaruh signifikan, mengidentifikasikan bahwa kepuasan pengguna lebih ditentukan oleh kinerja sistem dan kualitas informasi. Dalam lingkungan e-commerce berbasis self-service, selain itu pengguna mempersepsikan dimensi kualitas sistem, informasi, dan layanan secara holistik, sehingga meningkatkan kualitas platform perlu dilakukan secara terintegrasi. Next. Selanjutnya, saran. Secara praktis, platform e-commerce perlu memprioritaskan peningkatan kinerja teknik sistem secara menjaga akurasi dan kelengkapan informasi publik produk. Secara akademis, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengatasi tumpang tindih konsep dimensi kualitas dengan menggunakan konstruk tingkat kedua, menambahkan variabel mediasi seperti kepercayaan atau
si resiko serta menerapkan metode analisis alternatif untuk mengonfirmasi temuan penelitian. Yes. Oke, jadi demikian hasil presentasi dari proyek kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak.